Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Ramadan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memecahkan soal matematika menggunakan aplikasi Maple. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika yang diampu oleh Bapak Reddy Hermanto. Nah, tetapi sebelumnya tadi saya sudah mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan ini dengan cara manual. Nanti kita lihat ya apakah hasilnya sama atau beda, dan kita lihat apakah kalau beda apa sih yang salahnya. Oke, kita langsung saja gitu ya ke soal yang pertama. Kita masuk ke new worksheet. Nah, di sini soal pertama yaitu dari materi sistem persamaan linier yang dua variabel. Dan di sini sudah diketahui ada dua persamaan ya. Kita langsung masukkan saja solve. Dan kita pakai kurung. Kita langsung tuliskan persamaannya 2x ditambah 5y sama dengan 114. Lalu persamaan yang kedua yaitu x min y sama dengan 22. Kita tutup, koma, kita pakai kurung siku lagi. Karena kita akan mencari x, dan y, maka kita tuliskan x, y di sini. Nah, tutup lagi. Lalu kita tinggal enter. Nah, di sini sudah ditemukan gitu bahwa x-nya ada 32 dan y-nya 10. Kita cek apakah sama dengan yang tadi saya kerjakan. Ya, sama 32,10. Lalu sekarang kita masuk ke sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk SPLTV-nya kita tuliskan lagi ya seperti yang tadi, solve, lalu kurung siku, terus persamaannya kita kopikan di sini, bisa tidak ya, biar lebih cepat. Ya, ternyata tidak bisa. Kita tulis manual saja. 2x ditambah 5y dikurangi 3z sama dengan 3, 6x ditambah 8y dikurangi 5z sama dengan 7. Satu lagi, min 3x ditambah 3y ditambah 4z ya sama dengan 15. Kita tutup pakai kurung siku, koma, kita buka lagi kurung sikunya, dan kita karena akan mencari x, y, dan z, maka kita tuliskan x, y, z. Tutup lagi dan tutup pakai kurung. Kita cek. Oh, ternyata ini y-nya ketulis 2 ya. Kita perbaiki z. Nah, di sini sudah ditemukan x-nya 1, y-nya 2, dan z-nya 3. Kita cek apakah sama dengan yang tadi saya kerjakan. Ya, sama, 1,2,3. Oke, kita buka worksheet yang baru ya. Untuk materi yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat ini ditanyakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0, dan persamaan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Jadi di sini ada dua persamaan ya. Kita cek ya persamaan yang pertama dengan cara kita menuliskan faktor, lalu kurung buka, dan kita tuliskan persamaannya yaitu x pangkat 2 dikurangi, hati-hati ya dalam penulisannya karena ini agak tricky, dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. Tutup kurung. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita di sini sudah menemukan faktornya ya. Maka kita akan mencari nilai x-nya yaitu dengan cara solve. Terus kita kurung buka dan kita tuliskan saja yang ini, x min 3 dikali x min 5.
kita copy, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tuliskan koma, dan karena kita akan mencari X, kita tuliskan X seperti biasa. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ditemukan ya. Sekarang kita cek dulu yang persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua ini X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Enter. Oke, kita tuliskan solve. Kita kopikan ini faktornya, tulis X, dan kita cek. Nah, di sini sudah ditemukan nilai X-nya untuk persamaan yang pertama itu 3,5 dan persamaan yang kedua 2,6. Nah, sama ya seperti yang sudah saya kerjakan dengan cara manual. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu polinomial. Nah, di sini ada soal tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak fx dibagi oleh ini x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah, sekarang yang pertama, langkah pertama yaitu kita menuliskan dulu fungsinya dengan kita mengetik f lalu titik 2 sama dengan, atau kita bisa cek di mana ya? Karena di sini juga bisa langsung menulis gitu. Oke, biar lebih cepat itu tuliskan saja f titik 2 sama dengan gitu ya. Lalu kita tuliskan fungsinya, yaitu kalau soal yang saya kerjakan ini 5x, maksudnya 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Lalu kita tuliskan semikolon dan enter. Nah, ini ya fungsinya. Lalu kita tuliskan juga pembaginya dengan cara kita menuliskan P saja. Titik 2 sama dengan gitu ya, seperti tadi. Dan kita tuliskan pembaginya yaitu x pangkat 2 min 2x ditambah 3. Lalu semikolon lagi, enter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuliskan quo, Q, U, dan O. Lalu buka kurung, kita tuliskan F, P, dan X, maksudnya. Kita tutup kurung lagi, kita semikolon lagi, enter. Nah, ini tuh untuk mencari untuk quo ini, maaf tadi ada kendala gitu ya laptopnya. Quo ini untuk mencari hasil baginya. Oh my god, ternyata sepertinya saya salah menulis gitu ya untuk di cara manual, karena tadi pas cek buku hasilnya sama dengan aplikasi Maple, yaitu 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 8. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin akan saya perbaiki gitu ya. Nah, sekarang kita mencari sisanya. Nah, untuk mencari sisanya kita tuliskan saja rem, terus kita buka kurung f, p, x, tutup kurung, semikolon lagi. Nah, oke, berarti sudah terbukti ya bahwa hasil baginya dan sisa pembagiannya sama gitu. Cuma mungkin saya salah menuliskan gitu ya pada lembar pengerjaannya, mungkin karena kurang teliti saja gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah lanjut gitu. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu matriks. Nah, kalau matriks kita sudah disediakan di sini fitur matriks. Nah, dengan kolom kita bisa merubah-rubahnya. Ada kolom dan baris. Nah,
karena di sini saya menggunakan matriks 3x3, maka saya menuliskan barisnya 3 dan kolomnya 3. Setelah itu kita tuliskan saja di sini ada matriks A sama dengan, nah lalu kita insert matriks. Oke. Nah, M yang pertama yaitu 2, lalu M yang kedua M12-nya 5, M13-nya -2. Oke, kita langsung masukkan saja semuanya. 0, 4, 3, -1, 2. Kita enter langsung. Nah, terus matriks B sama dengan kita insert matriks lagi. Nah, -3, 2, 0, -1. Kok gini? 1/2. Setelah itu 2, 1, ini 4, 1 dan 3. Mana 3? Oke, enter. Nah, kita sudah menuliskan soalnya gitu ya, matriksnya, matriks A dan B. Nah, terus di sini ada 4 soal gitu, 4 soal yang ditanyakan. Yang pertama A tambah B. Nah, untuk mencari nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang ditanyakan, kita tinggal tuliskan saja eval M ya, lalu kurung buka, dan kita tuliskan soalnya. Nah, soal yang A yaitu A ditambah B. Kita enter. Kok seperti ini? Oh, di sini harusnya ada titik 2 ya, sebelum sama dengan di matriksnya harus ada titik 2. Kita enter yang ini, enter lagi. Nah, dengan seperti itu kita bisa mencari hasilnya. Jeng. No, kan hasilnya sama gitu ya. Yang soal pertama. Jadi harus teliti gitu ya. Jangan asal-asalan gitu memindahkan soal ke aplikasi Maple agar semuanya lancar gitu. Nah, soal yang kedua yaitu kita tuliskan eval terus kurung 3A ditambah B tutup kurung 3A. Nah, kita cek nih hasilnya sama nggak? Sama guys. Oke. Soal yang selanjutnya eval 2B. Tuh, sama. Oke, yang terakhir eval A kali B. A kali B. Seperti ini. Nah, hasilnya sama ya guys untuk keempat soal matriks ini. Oke, kita lanjut ya ke materi limit. Kita beda-bedakan saja gitu ya worksheetnya biar lebih gampang nanti checkingnya. Nah, untuk limit kita juga tidak perlu repot-repot gitu karena di sini sudah disediakan pada option kalkulus. Nah, kita klik limit yang ini X di sini ya pastinya. Lalu di sininya 3. Ini X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 lalu di atasnya X pangkat 2 dikurangi 9. Kita langsung enter. Lah kok tidak bisa? Nah, apa nih yang salah? Kita cek dari awal ya. Kita di sini F-nya, nah seperti ini harusnya.
Kita tuliskan lagi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 yang atasnya, X pangkat 2 dikurangi 9. Oke, hasilnya menurut aplikasi Maple 6/5, dan saya tadi sudah menghitungnya sama juga 6/5. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ke-6, yaitu diferensial atau turunan. Kita buka baru. Nah, untuk diferensial ini yang pertama kita harus menuliskan dulu fungsinya. Kita di sini misalkan saja P gitu ya. Lalu titik 2 sama dengan, kita tuliskan nih fungsi yang ini, X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X, lalu semikolon lagi, titik koma. Sudah diketahui ya fungsinya ini. Lalu kita tuliskan div, hati-hati D-nya kapital, buka kurung P, X, tutup kurung lagi, titik koma. Nah, ini. Lalu kita tuliskan div yang D-nya kecil, lalu P, X lagi, semikolon lagi. Sudah diketahui ya bahwa f aksen x-nya yaitu 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, sama seperti yang saya kerjakan. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah f aksen 2, sehingga kita akan harus mensubstitusikan si x-nya dengan 2-nya kepada x, kepada f aksen x ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, perhatikan ya. Kita dengan cara menuliskan subs, buka kurung, lalu kita tuliskan X sama dengan 2. Setelah itu, koma, dan kita masukkan yang ini. Apa ini namanya? F aksen X-nya ke sini. Ingat ya, pakai koma. Lalu kita tutup kurung lagi, dan titik koma. Kita enter. Dan hasilnya sudah diketahui, sudah ditemukan dari limit fungsi X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3X adalah 7 dengan X sama dengan 2. Dan saya juga menemukan nilai yang sama dengan cara manual. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu integral. Nah, untuk materi integral ini juga sudah ada ya di option kalkulus ini. Karena di sini saya menggunakan menggunakan soal integral biasa, maka kita akan pilih integral yang ini. Nah, kita langsung saja tuliskan fungsinya gitu. Sin pangkat 5, hati-hati untuk memberi kurung X, cos X dx. Nah, semudah itu guys. Nah, sudah ditemukan bahwa integral dari sin pangkat 5x cos x dx adalah 1/6 sin X pangkat 6. Sama, saya juga menemukan nilai yang sama ketika menggunakan cara manual seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada saat recording video ini, karena saya juga masih belajar gitu menggunakan aplikasi Maple. Mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki kemampuan saya atau keahlian saya menggunakan aplikasi Maple ini. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih semuanya setelah menonton video ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.